semuanya, izin memperkenalkan diri, nama aku Dinda Syabila Zahra. Aku dari Prodi S1 Perdagangan Internasional dengan NPM 2523111009. Kalian bisa panggil aku Dija. Ini Bapak Denny izin, ini adalah video kedua aku dari tugas aplikasi komputer. Pertama video self forecast, kedua video presentasi soal HS Code ini, dan ketiga nanti bakal video tentang tutorial invoice. Jadi di video kali ini aku bakal mempresentasikan soal, bentar kita buka ininya. Soal analisis performa ekspor impor produk industri penggilingan malt dan pati berdasarkan HS Code. Kita bisa lihat dulu di sini ya. HS Code yang udah aku pilih itu adalah nomor 11 nih. Nomor 11 nih tuh. Ini punya HS Code yang aku pilih. Nah, terus kita bakal ngupas kulit dulu ya sedikit. Intro dulu lah sedikit. Soal apa sih ekspor impor itu, apa sih surplus dan defisit itu gitu. Kita bisa tahu ya, kita udah nggak asing soal ekspor. Ekspor itu adalah kita ngirimin barang lokal kita, lokal Indonesia keluar. Jadi kayak kita mengirimkan barang keluar gitu. Sedangkan impor itu barang luar yang dikirimin ke kita gitu. Jadi kayak misalkan barang lokal Korea, Korea dikirimin ke Indonesia. Mungkin kita juga sering nemuin lah di eh, tempat-tempat gitu kayak misalkan junction atau segala macam itu banyak makanan-makanan impor. Terus apa sih surplus dan defisit gitu? Surplus itu merupakan dua kondisi yang menggambarkan keseimbangan antara ekspor dan impor di suatu negara. Sedangkan surplus itu menaik, terus si defisit itu menurun. Jadi kita bisa tahu nih, oh bulan sekian surplus, bulan sekian defisit gitu. Terus di sini langsung masuk aja ke HS Code. HS Code itu merupakan sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Jadi kayak misalkan aku kan guys ngambil produksinya itu, bentar, produksinya itu adalah pati ya dan malt. Jadi kan kita kayak nggak mungkin tuh barang tuh cuman pati dan malt doang kan. Jadi kayak dengan HS Code itu kita bisa lebih mudah. Kita langsung masuk aja ke hasil data analisisnya. Lihat, kita bisa lihat sendiri dari bulan Januari sampai bulan bentar lupa, sampai bulan Maret nih, sampai bulan Maret ini kita mengalami defisit parah karena si ekspornya itu sangat amat menurun. Sedangkan impornya ini kita bisa lihat sendiri nih, itu meningkat gitu. Padahal kan kaya, apa sih kenapa masih butuh barang impor ya? Oke sih nggak munafik kalau bilang itu, cuman kayak aduh, lihat nih, ekspornya sangat amat menurun dan impornya sangat amat menaik gitu. Sedangkan dari bulan April sampai bulan Oktober itu kita oke lah, angka si ekspornya ini menaik nih, walaupun ya nggak better-better aman, cuman ya sedikit lah menaikkan performa perdagangannya gitu. Jadi nih, kita bisa lihat sendiri nih, angkanya lumayan menaik. Tapi itu semua tidak bertahan lama, teman-teman. Kita lihat lagi nih di bulan November sama bulan Desember ini kita menurun lagi si angka ekspornya ini. Kita lihat nih, kan nih udah pede banget nih dari bulan Maret sampai sampai Oktober ini, April sampai Oktober ini kita angkanya oke nih, naik nih, tapi nggak bertahan lama. Kita anjlok lagi di bulan November sampai Desember. Oh iya guys, di bulan Oktober juga kita mengalami keseimbangan lah performanya. Jadi kayak ekspor sama impornya tuh seimbang nih. Aduh, harus dikecilin dulu lagi. Bentar. Nih, kita beda tipis lah nih itu. Sedangkan ya bulan November Desembernya ekspornya menurun lagi dan si impornya itu apa namanya? Meningkat lagi gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan ya kalau ini semua tuh masih fluktuatif alias belum stabil gitu di tahun 2025 ini, si 1 tahun ke belakang ini gitu. Jadi intinya si impor tuh menunjukkan bahwa daya saing, kapasitas produk dalam negeri itu perlu ditingkatkan lagi. Biar apa? Biar kita nggak ketergantungan sama barang-barang dari luar negeri alias barang-barang impor gitu. Kita kayak padahal ya ada gitu di Indonesia. Kenapa harus masih fokus ke barang-barang impor ya? Oke, oke, nggak munafik mungkin barang kita juga kurang jis ya, kurang kurang gacor gitu kalau misalkan bahasanya. Jadi ya mungkin kita perlu lagi meningkatkan si barang-barang impor kita, barang-barang lokal kita, biar kita juga bisa lebih banyak ngirim dan kita juga bisa pakai barang-barang lokal gitu. Jadi cintailah produk lokal Indonesia, tolong
tingkatkan produk-produk yang kita mau eksporin dan jangan terlalu banyak menggunakan produk-produk impor gitu. Mungkin segitu aja video dari aku, sekian dan terima kasih. Bye-bye.